Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Project Based Learning, yaitu dengan topik klasifikasi citra X-ray, torak normal, dan pneumonia menggunakan Convolution Neural Network. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan pencitraan medis seperti X-ray, CT scan, dan MRI menghasilkan citra radiologi dalam jumlah yang semakin besar dan kompleks. Namun, proses interpretasi citra ini masih banyak dilakukan secara manual, yaitu dibaca oleh radiolog, sehingga rentan terhadap subjektivitas dan perbedaan penilaian. Oleh karena itu, artificial intelligence, khususnya deep learning, berbasis dengan convolutional neural network atau biasanya disebut CNN, dikembangkan untuk membantu analisis dan klasifikasi citra medis. Salah satu penerapannya adalah pada deteksi pneumonia menggunakan chest X-ray. Diharapkan penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, diagnosis, serta efisiensi kerja radiolog. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip dasar klasifikasi citra menggunakan jaringan saraf konfusional. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tahapan processing data citra sebelum pelatihan model. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan augmentasi data untuk meningkatkan generalisasi model. Yang keempat, mahasiswa dapat melatih dan mengevaluasi model CNN untuk tugas klasifikasi citra. Yang kelima, mahasiswa dapat menginterpretasikan hasil klasifikasi melalui confusion, matrix, dan grafik performa pelatihan. Next. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, pengumpulan hasil citra. Pengumpulan data menggunakan dua dataset sumber terbuka. Dataset adalah citra ronsen dada pneumonia dan normal dari data Mendeley yang berisi total 4.575 citra. Yang kedua adalah anotasi hasil citra. Proses memberikan label atau penjelasan pada gambar. Dalam konteks ini, anotasi pada hasil citra sangat penting untuk menyediakan data training yang terstruktur bagi model, sehingga model dapat belajar mengenai pola dan klasifikasi objek dalam gambar. Proses ini dapat melibatkan pemberian label pada objek, menggambar batas-batas, atau penanda area spesifik dalam gambar. Yang berikutnya ada pemrosesan hasil citra. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan citra sebelum digunakan dalam analisis. Proses ini mencakup berbagai teknik seperti pengubah ukuran, normalisasi, pengukuran noise, peningkatan kontras, dan transforming yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan menghilangkan gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja model. Yang keempat ada augmentasi. Augmentasi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan variasi data training dengan membuat modifikasi pada citra yang ada. Modifikasi ini mencakup perubahan seperti rotasi, pemotongan, pembalikan, perubahan kecerahan, atau penambahan noise. Tujuan augmentasi untuk membantu model deep learning menjadi lebih kuat dan mampu generalisasi dengan lebih baik terhadap data baru, serta mengurangi risiko overfitting pada data training yang terbatas. Yang kelima ada penyempurnaan model. Proses perbaikan dan penyempurnaan model deep learning setelah fase awal training. Proses ini melibatkan penyesuaian hypermeter, pengujian berbagai arsitektur model, dan penggunaan teknik seperti regularisasi atau augmentasi data untuk meningkatkan kinerja model. Yang keenam ada prediksi. Proses prediksi atau memperkirakan hasil atau label dari data baru berdasarkan model yang telah dilatih. Dalam konteks pembelajaran mesin, prediction dilakukan setelah model dilatih menggunakan dataset pilihan. Yang berikutnya ada analisis kinerja, proses mengevaluasi dan menganalisis kinerja model pembelajaran mesin setelah pelatihan. Ini melibatkan pengukuran berbagai metrik kinerja seperti akurasi, presisi, Rachel, dan skor F1
untuk menilai beberapa baik model dalam memprediksi hasil berdasarkan data pengujian yang tidak digunakan selama pelatihan. Oke, selanjutnya pada bagian hasil. Pada slide ini ditampilkan distribusi jumlah citra pneumonia dan normal pada dataset training, validation, dan testing. Berdasarkan grafik terlihat bahwa jumlah citra pneumonia lebih banyak dibandingkan citra normal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dataset. Ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan model cenderung lebih mengenali kelas pneumonia. Oleh karena itu, pada tahap pelatihan diterapkan image augmentation untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi bias model. Selanjutnya, contoh citra X-ray dataset. Slide ini menampilkan contoh citra chest X-ray dari masing-masing kelas, yaitu pneumonia dan normal. Secara visual, citra pneumonia menunjukkan adanya peningkatan opasitas pada lapangan paru yang mengindikasikan infiltrat atau peradangan. Sementara itu, citra normal memperlihatkan lapangan paru lebih homogen dan tampak lebih radiolusen. Perbedaan karakteristik visual inilah yang kemudian dipelajari oleh model CNN sebagai dasar klasifikasi. Selanjutnya, hasil image augmentation dan arsitektur model CNN. Pada slide ini ditampilkan ringkasan arsitektur model convolutional neural network yang digunakan. Model CNN terdiri dari beberapa convolutional layer dan max polling layer untuk menginteraksi fitur citra, serta dropout dan batch normalization untuk mengurangi overfitting. Di bagian akhir digunakan fully connected layer untuk proses klasifikasi dua kelas, yaitu pneumonia dan normal. Berdasarkan model summary, total parameter yang digunakan adalah sekitar 11 juta parameter, yang menunjukkan adanya model memiliki kompleksitas yang cukup untuk mempelajari citra X-ray. Berikutnya hasil pelatihan model. Grafik pada slide ini menunjukkan perkembangan akurasi model selama proses pelatihan pada data training dan validation. Terlihat bahwa akurasi training meningkat seiring bertambahnya epochs, menandakan bahwa model berhasil mempelajari pola dari data pelatih. Sementara itu, akurasi validation cenderung berfluktuasi pada rentang tertentu yang mengindikasikan adanya keterbatasan jumlah data validation dan potensi overfitting ringan. Berikutnya hasil evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan data testing sebanyak 624 citra. Berdasarkan hasil pengujian, model CNN memperoleh akurasi sebesar 77%. Confusion metric menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi kasus pneumonia dengan sangat baik, ditunjukkan oleh nilai true positif yang tinggi. Namun, masih terdapat kesalahan pada klasifikasi citra normal yang terlihat dari nilai false positif yang cukup besar. Selain itu, nilai recall pada kelas pneumonia lebih tinggi dibandingkan kelas normal, yang berarti model lebih sensitif dalam mendeteksi pneumonia. Oke, masuk pada bagian pembahasan. Model CNN berhasil mengklasifikasikan citra X-ray chest menjadi pneumonia dan normal dengan akurasi 77% pada data testing, menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola dasar citra radiografi chest. Ketidakseimbangan dataset di mana jumlah citra pneumonia lebih banyak dibandingkan citra normal mempengaruhi performa model, khususnya pada klasifikasi citra normal yang ditunjukkan oleh nilai recall kelas normal yang rendah. Penerapan image augmentation pada data training membantu meningkatkan variasi data dan mengurangi bias model terhadap kelas pneumonia, meskipun belum sepenuhnya mengatasi kesalahan klasifikasi citra normal. Hasil confusion matrix menunjukkan model memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap pneumonia dengan recall mencapai 99%, yang penting dalam konteks medis untuk meningkatkan resiko kasus pneumonia yang terlewat.
Arsitektur CNN dengan dropout dan batch normalization membantu mengurangi overfitting, namun fluktuasi akurasi validation masih terjadi akibat jumlah data validation yang terbatas. Secara keseluruhan, model CNN memiliki potensi sebagai sistem pendukung screening pneumonia, namun performa masih dapat ditingkatkan melalui penambahan data normal, penyeimbangan dataset, dan pengembangan arsitektur atau transfer learning. Baik, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sukses mengimplementasikan model convolutional neural network atau CNN untuk mengklasifikasikan citra X-ray bagian dada ke dalam kategori pneumonia atau normal, mencapai akurasi pada data pengujian. Arsitektur CNN yang memanfaatkan convolutional layer, max pooling, dropout, dan batch normalization terbukti efektif dalam membedakan pola paru-paru yang normal dan yang terkena pneumonia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, menurut saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.